Surya Paloh dinilai mendapat hidayah setelah pisah jalan dengan Jokowi. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah mendapat hidayah. Hal ini karena sikap dan pilihan politik Surya Paloh yang kini menginginkan perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres, pada pemilihan presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Amin mengatakan, Surya Paloh sebelumnya selalu berjalan beriringan dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menurutnya memiliki persamaan dibesarkan oleh kaum oligarki. Kemudian, Paloh kini memilih pisah jalan dengan Jokowi dan menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang yang dinilainya antitesa dari Jokowi. Dalam bahasa agama ini Surya paling mendapat hidayah, karena telah lama bergelimang dengan para oligarki itu, mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif yaitu ingin melakukan perubahan canggih demi perbaikan masa depan Indonesia, ujar Amin dikutip dari Instagramnya, Jumat, 19 Mei 2023. Sebaliknya, berbeda dengan Jokowi, yang menurut Amin, masih bertahan dengan dolalah, yakni kesesatan ekonomi dan kesesatan politik. Dia mengatakan, saat ini Jokowi masih meneruskan langkah-langkahnya yang tujuannya menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Mungkin dalam bahasa agama Jokowi bertahan dalam dolalah, semacam kesesatan, ya kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia, katanya. Akibat dari sikap pilihan politik itu pun, lanjut Amin Rais, berdampak ke Partai Nasdem. Amin pun mendukung Surya Paloh melakukan serangan balik kepada Presiden Jokowi. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang merupakan Sekjen Partai Nasdem oleh Kejaksaan Agung. Ini karena sejumlah pihak kemudian mengaitkan penetapan tersangka tersebut dengan sikap dan pilihan politik Partai Nasdem yang kini berseberangan dengan Jokowi. Video singkat saya ini berjudul Bung Surya Paloh Play a Civic Back. Jadi Bung Surya Paloh silakan bisa pukul balik, jangan hanya diam saja, kata Amin. Amin menyebut penetapan tersangka Johnny Plate menjadi berkah tersembunyi atau blessing in disguise bagi Indonesia. Yakni, terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang disebut membuat negara mengalami kerugian hingga 8 triliun rupiah dan yang tentunya harus diproses hukum. Namun di sisi lain juga, penetapan tersangka ini juga menjadi gerbang lebar membongkar kasus korupsi di lingkaran orang-orang Jokowi yang diakini mantan Ketua MPR ini juga tidak terlepas dari dugaan korupsi. Pisah jalannya Surya Paloh ini, kata Amin, diharap bisa membuat Surya Paloh menyerang balik dan membongkar kroni-kroni Jokowi. Singkat kata Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek, ini Anda punya peran besar sekali. Peristiwa Johnny Plate bisa jadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konco Pak Jokowi, ujarnya. Dia meyakini, Jaksa Agung sebelumnya yang berasal dari Nasdem, Muhammad Prasetyo mempunyai dokumen tentang korupsi lingkaran Jokowi. Karena itu, dia berharap hal ini menjadi kartu bagi Partai Nasdem melakukan serangan balik. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Supaya terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan ini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi, ujarnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Rabu, 17 Mei 2023, mengungkapkan rasa sedihnya atas ditetapkannya Johnny Gerard Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo oleh Kejagung. Dengan suara agak parau, Surya Paloh mengaku hatinya sedih atas hal itu. Kami dalam suasana keprihatinan, kesedihan yang sukar ditutupi, tapi kami berusaha tetap tegar bisa tersenyum. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani hati saya, ada kesedihan dan kepedihan hati tidak seperti biasanya, kata Surya kepada wartawan. Surya mengakui bahwa, musibah yang dialami kali ini yang menimpa Johnny G. Plate bukan yang pertama kali terjadi pada Partai Nasdem. Namun, emosi kesedihan yang dalam tidak terbendung. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama dihadapi partai ini, tapi yang terjadi kali ini pada Sekjen Nasdem Johnny Plate kami katakan kami berduka, tutur dia. Bagaimanapun, Surya mengatakan, ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang mesti dilalui. Dia berprinsip agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Atas sikap Nasdem jelas tidak berbeda.
Kami ingin terus menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terua dari waktu ke waktu. Kita berikan kehormatan sebagaimana mestinya, apalagi peran institusi partai politik harus berada di garda terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas, katanya. Kejagung pada Rabu lalu menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kuntadi menjelaskan, Johnny Plate ditetapkan tersangka atas perannya selaku kuasa pengguna anggaran, KPA, proyek tahun jamak 2020 hingga 2025 senilai 10 triliun rupiah. Peningkatan status saksi JP sebagai tersangka, menyangkut perannya sebagai menteri, dan juga tentunya sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti pada paket 1, 2, 3, 4 dan 5, kata Kuntadi, di Gedung Pidana Khusus, Pitsus, Kejagung, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2023. Presiden Jokowi meyakini Kejagung bekerja secara profesional dan terbuka dalam penyelidikan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny Plate resmi menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo pada Rabu, 17 Mei 2023. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu, kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. Jokowi pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Ia menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, PLT, Menkominfo. Ya kita harus menghormati proses hukum yang ada, ujarnya. Sebelumnya, tenaga ahli kantor staf presiden, KSP, Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, Kejagung tidak sembrono dalam menetapkan status tersangka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Proses penyelidikan kasus korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo pun juga telah berjalan lama. Bahkan, pemanggilan terhadap Johnny Plate juga sudah dilakukan hingga 3 kali sejak kasus berjalan. Artinya bahwa Kejaksaan Agung dalam menetapkan perkara ini tidak mungkin sembrono, by data dokumen dan memiliki kepastian atas semua data-data yang diperoleh, kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis, 18 Mei 2023.